berangkat dari sejarah atau sudut pandang filosofis tentang penciptaan. Jadi kalau orang kemudian berkata mengapa ayat-ayat Al-Quran dalam perspektif mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam banyak mengisahkan tentang Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, jawabannya sebetulnya karena secara kalau ditelusuri dari akar, misalnya mengapa ada ciptaan, mengapa ada manusia dan sebagainya, secara sederhana Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu Sang Maha Sempurna, Maha segalanya. Di antara kemahasegalaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah taala Maha Pencipta. Dan kemaha penciptaan Allah taala juga meniscayakan kesempurnaan. Segala sesuatu yang Allah taala ciptakan itu sempurna. Nah, pada saat yang sama kesempurnaan ini, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala termanifestasi pada apa yang kemudian dalam tanda petik quote unquote kita sebut sebagai awwalu ma khalaqallah, apa yang Allah taala pertama kali ciptakan, atau bagaimana kemaha penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dimanifestasikan dalam irfan, dalam filsafat, ditelusuri berbagai kata tentang awwalu ma khalaqallah. Itu ada misalnya awwalu ma khalaqallahu ta'ala nur, cahaya. Orang menyebut cahaya baginda Nabi karena itu juga dikuatkan dengan riwayat-riwayat nuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallah al-aqal, ada juga yang menyebut dengan akal. Awwalu ma khalaqallah al-qalam, misalnya nun wal qalami wa ma yasturun dan seterusnya. Sebetulnya itu terkait satu dengan yang lainnya. Jadi kehadiran baginda Nabi SAW betul-betul sebagai rahmatan lil alamin yang kemudian dilanjutkan oleh Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, itu menjadi mendahului bahkan seluruh penciptaan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan baginda Nabi dan Ahlul Bait alaihi wasallam pada umat yang terakhir, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat mazhab Ahlul Bait, para nabi itu dalam tanda petik ghibthah. Ghibthah itu jadi berharap agar dapat menjadi umat dari sang nabi akhir zaman. Berharap agar dapat menjadi umat dari Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ini memang sangat khas Ahlul Bait karena nanti akan membincangkan bagaimana kedudukan para nabi dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, dalam Al-Quran misalnya ketika iblis itu menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, surat Shad, surat 38 ayat 75. Wabillahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menahanmu dari bersujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, iblis dan yang lain-lainnya sudah ada. Kemudian Allah Ta'ala, astakbarta, apakah engkau takabur, tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu? Am kunta minal alin, atau engkau termasuk di antara al-alin, kelompok yang tinggi. Nah, al-alin adalah kelompok tinggi. Kalau di dalam surah, dalam terjemahan Indonesia, hai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau menyombongkan diri ataukah engkau merasa termasuk orang-orang yang tinggi, termasuk kelompok yang tinggi? Jadi al-alin sudah disebutkan pada waktu penciptaan Nabi Adam alaihissalam, itu sudah ada al-alin. Nah, yang menjadi perwujudan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang karenanya tercipta segala sesuatu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlu baitin nubuwah. Nah, di antaranya adalah karena ketika seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala itu Allah taala karuniakan kepada ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, sebetulnya jawaban. Jadi kalau kita
membincangkan Al-Quran sebagai hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Kita pernah bincangkan di awal kajian, Al-Quran disebut hudan linnas, tetapi Alkitab disebut hudan lil muttaqin. Bulan Syahrir Ramadan inilah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Al-Quran itu hudan, petunjuk bagi manusia seluruhnya. Dan ada Alkitab yang merupakan hudan lil muttaqin. Apa beda Alkitab dengan Al-Quran? Alhamdulillah Muslim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab petunjuk bagi orang yang bertakwa, Al-Quran petunjuk bagi manusia seluruhnya. Nah, pada fungsi Al-Quran sebagai manusia, petunjuk bagi manusia seluruhnya, itulah teladan kehidupan keluarga Nabi alaihi mafdalul tahiyyati wa taslim. Jadi membahas Al-Quran yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang memuji kedudukan Ahlul Bait alaihi wassalam sebetulnya seharusnya disertai dengan penelusuran rinci terhadap detail riwayat, tarikh, dan sirah al-maksumin itu. Karena melalui itulah Al-Quran kemudian dijabarkan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita semua. Jadi Al-Quran mengisahkan tentang Ahlul Bait, dan pada Ahlul Bait itulah ada petunjuknya bagi manusia. Sebelum lanjut pada surah Al-Waqiah, ini ada, kalau begitu, karena sering jadi pertanyaan, kalau begitu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak secara tegas saja menyebutkan dalam Al-Quran kalau ikuti Ahlul Bait begitu? Kenapa tidak secara tegas saja? Dan sebutkan juga nama-nama. Kalau mengikuti Sayyidina Ali sebutkan. Nah, ini ada yang menarik karena ada yang berpendapat apakah disebut nama Sayyidina Ali di dalam Al-Quran. Satu di antaranya, ini sekali lagi satu pendapat. Satu di antaranya adalah surah Maryam, surah 19. Bahasa kalau share Al-Quran, tidak. Ya, kita baca surah Maryam, surah 19 dari misalnya yang mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita ambil saja dari ayat 42-nya, ambil keberkahan surat Maryam, surat 19 ayat 40, mulai ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Terima kasih, Pak. Ya batinni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, ada perdebatan, ada ya perbedaan pendapat apakah ayah lahiriah ataukah paman. Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Mengapa engkau menyembah yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Ya batini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, telah sampai kepadaku ilmu yang tidak diberikan kepadamu, yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus, siratan sawiyya. Apa beda siratan mustaqim dengan siratan sawiyya? Misalnya itu keindahan Al-Quran. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, jangan kau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu membangkang durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Indah ketika Al-Quran mengisahkan membangkang itu kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Tidak membangkang kepada Tuhan yang disembah, tapi Tuhan yang berikan cinta dan kasihnya kepada kita. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Jadi setiap perbuatan maksiat, maksiat kita sebetulnya adalah menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ayahku, aku takut, aku khawatir engkau akan menimpamu azab dari yang Maha Pengasih. Jadi dari yang Maha Pengasih, azab itu dari yang Maha Pengasih. Al-Quran misalnya azab itu menunjukkan
dalam tanda petik wajah Tuhan yang keras, wajah Tuhan yang menyiksa. Tapi Al-Quran mengisahkan, ini juga ayatnya 1945, ya, supaya kita ingat tahun kemerdekaan. Azab itu dari Ar-Rahman. Ayyamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Takut, aku khawatir akan menimpamu azab dari Sang Maha Pengasih dan engkau akan menjadi wali bagi setan. Nah, kemudian ayahnya berkata, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau membenci sesembahanku ini wahai Ibrahim? La illam tantahi larjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti dalam mengingatkan aku tentang apa yang kau sampaikan itu, engkau akan aku rajam. Wahjurni maliya, biarkan aku, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Qala salamun alaik. Nabi Ibrahim mengucapkan salam ini kepada baik itu ayah atau paman yang menyembah alihah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Ibrahim mengucapkan salam, salamun alaik. Jadi mengucapkan salam kepada yang tidak dalam tanda petik seakidah, seagama, sekeyakinan. Nabi Ibrahim mengucapkan salam, salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Dan kemudian mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, ampunan itu merupakan nazar Nabi Ibrahim alaihissalam. Permohonan ampunan itu merupakan nazar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Innahu kana bi hafiyya. Allah Ta'ala teramat baik kepadaku. Wa tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Aku akan menjauhkan diri darimu, i'tizal, uzlah, dan dari apa yang kau sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak putus asa, tidak kecewa berdoa kepada Tuhanku, tidak berhenti berdoa. Jadi seperti doa Nabiullah Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, itu kan dalam doa Nabi Zakaria, tidak akan berhenti berdoa. Dan ini doa dalam hubungannya dengan katakanlah ayah atau pamannya itu yang tidak mengikuti apa yang Nabi Ibrahim sampaikan. Jadi Nabi Ibrahim titip pesan pada, atau ayat Al-Quran ini menyampaikan pesan pada kita semua untuk tidak pernah putus asa berdoa, hatta kalau ada orang yang tidak sependapat dengan kita, jangankan tidak sependapat, dia menyembah selain yang kita sembah, gitu. Nah itu kita berdoa supaya kita tetap diberikan kekuatan untuk mendoakannya. Falamma ta'azalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Dan ketika Nabi Ibrahim menjauhkan diri dari sesembahan itu, dari mereka dan sesembahan itu, ketika Nabi Ibrahim uzlah itu, memisahkan diri dari berhala-berhala itu, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami karuniakan kepadanya Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan semua kami jadikan nabi. Nah ini karunia Allah Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menjadi bapak para nabi. Dari silsilah Nabi Ishaq, kemudian Nabi Ismail. Lalu, wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami berikan kepada mereka, jadi kepada para nabi dari silsilah keturunan Nabi Ibrahim itu, dari rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan mereka buah tutur yang indah. Nah, lisana sidqin, buah tutur yang indah. Kuncinya sebetulnya saudara dalam kaidah bahasa Arab. Jadi menurut satu pendapat, sebetulnya lisana sidqin aliyya secara kebahasaan dia kalau dalam terjemahan buah tutur yang baik dan mulia, maka aliyya menjadi sifat untuk lisana sidqin aliyya, begitu. Tapi ada tetapinya. Bahasa Arab itu punya beberapa kata yang secara kaidah dia mengharuskan punya dua objek, maf'ulain.
Seperti diantaranya misalnya seperti soro, seperti sirtu, misalnya aku menjadi. Nah, menjadi itu satu kata yang mesti punya dua objek. Jadi menjadikan sesuatu A, misalnya aku menjadi apa gitu. Demikian pula kata ja'alna. Ja'alna adalah kata yang semestinya punya dua objek. Ja'alna lahum, kami jadikan bagi mereka. Apa yang dijadikan apa? Gitu. Jadi misalnya kalau ja'alna itu kami jadikan bagi mereka kiblat menghadap ke Mekah. Jadi maf'ul yang pertama adalah kiblat, yang kedua Mekah. Kata ja'alna adalah ada kata fi'il yang punya dua objek. Ya. Itu kaidahnya. Sedangkan dalam ayat ini hanya satu objeknya, yaitu lisana. Wa ja'alna lisana. Lahum bagi merekanya lisana. Kami jadikan bagi mereka lisana sidqin. Sehingga dalam sebagian di antara ulama Ahlul Bait alaihissalam kemudian menyampaikan kepada memaknai ayat ini dengan mengatakan bahwa lisana sidqin bagi para nabi itu, bagi Nabi Ishak, bagi Nabi Yakub, wa kullan ja'alna nabiyya, bagi setiap para nabi itu lisana sidqinnya adalah Aliyya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menjadi lisana sidqin bagi para nabi. Sayyidina Ali menjadi lisana sidqin yang menyambungkan setiap sebutan indah, buah tutur yang baik dari para nabi. Terutama baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini di antara pendapat yang menyebutkan secara tegas bahwa nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah disebut di dalam Al-Quran, yaitu surat 19 ayat 50. Wa habna lahum min rahmatina. Inilah rahmat Allah Ta'ala. Kami karuniakan kepada para nabi itu dari rahmat kami, dan kami jadikan bagi mereka. Lihat saudara, dalam terjemahan kalau begini, kalau terjemahan kami jadikan mereka, maka mereka menjadi maf'ul yang pertama. Jadi mestinya waja'alnahum gitu. Lisana sidqin aliyya itu punya dua objek. Ya. Kami jadikan mereka. Tetapi ada huruf lam di situ. Waja'alna lahum. Kami jadikan bagi mereka. Jadi mereka dikaruniai Allah Ta'ala dua lisana sidqin yang akan menjadi lisana sidqin bagi mereka, yaitu aliyah. Jadi satu huruf itu lam dalam surat 1950 ini hilang di terjemahan. Mestinya kami jadikan bagi mereka. Karena kalau di sini kami jadikan mereka, maka merekanya yang menjadi buah tutur yang baik dan mulia. Sedangkan kami jadikan bagi mereka buah tutur yang baik, yaitu atau lisan sidqin aliyah. Jadi ketika Allah yarham itu kemudian mengajarkan kepada kita tentang lisan sidqin fil akhirin, yang jadi doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wal hikmi bis salihin waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Itu yang dimaksudkan dalam doa Nabi Ibrahim itu, ya Allah, jadikan bagiku lisana sidqin, buah tutur, sebutan yang baik bagi orang sepeninggalku melalui karya tentu menyampaikan tentang buah tutur yang baik. Segala yang kita tinggalkan akan menjadi lisana sidqin. Tapi di situ disebut lisana. Jadi yang menyebut sebutan yang indah. Ada yang menyebutnya yang jujur, yang bersih, yang tulus, yang murni. Dan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang menyampaikan kepada kita khazanah para nabi itu melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk ke surah Al-Waqiah. Ini secara umum karena
pertemuan yang terakhir, saya akan membacakan beberapa riwayat ya hadis yang menyebutkan tentang kedudukan surah Al-Waqiah. Dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a surat Al-Waqiah kutiba laisa minal ghafilin. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah, Allah Ta'ala tuliskan ia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Dan dalam ayat Al-Quran kata ghafil itu dinisbatkan kepada mereka yang tidak mempercayai hari akhir, yang tidak mempercayai janji Tuhan, yang tidak mengimani sesuatu yang akan datang. Lalu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi para sahabat itu melihat ada perubahan pada raut muka suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya pernah mengisahkan juga. Kalau saya pribadi misalnya melihatnya itu pada Sayyidul Qaid hafizahullah. Beliau sebelum menjadi rahbar sekarang ini itu janggut beliau hitam semua sebelumnya itu, atau lebih banyak hitamnya lah. Begitu beberapa saat mengemban amanah menjadi rahbar, memutih itu dengan cepat, ya, memutih dengan cepat. Nah, bahasa Arabnya syayyabatni, telah membuat aku tua, gitu. Nah, dalam riwayat Allah yarham kita pernah mendengar dari beliau pada baginda Nabi SAW, ya baginda Nabi sampaikan, syayyabatni suratu Hud, telah membuat aku tua, surah Al-Hud. Nah, para sahabat melihat muka suci baginda Nabi SAW berubah tampak secara lahiriah ada penuaan yang cepat. Dan baginda Nabi SAW menjawab, sayyabatni Hud, membuat aku tua, surat Al-Hud, wal Waqiah, dan surat Al-Waqiah, wal Mursalat, surat Al-Mursalat, dan wa amma yatasaalun, surah amma yatasaalun. Di dalam keempat surat ini ada hal-hal yang membuat para sahabat melihat raut muka suci baginda Nabi SAW berubah dengan cepat. Baik, riwayat lainnya dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Nah, surah amma yatasaalun kita tahu anin naba'il adzim, merujuk juga kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Naba'il adzim dalam riwayatan umum adalah hari kiamat, ya. Berita yang besar itu hari kiamat. Dalam mazhab Ahlul Bait yang merujuk kepada wilayah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karena an-nabi itu menyampaikan an-naba. Nabi itu menyampaikan berita. Nabi pembawa berita. Dan setiap nabi itu menyampaikan tentang hari kiamat, termasuk di antara naba itu. Dan naba yang disampaikan ini adalah naba illa adzim, naba yang adzim, alladzina hum fihi, yang orang-orang di situ berikhtilaf. Dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wasallam, man qara'a fi kulli lailati jum'ati al-waqi'ah, barang siapa yang membaca pada hari pada malam Jumat surat Al-Waqi'ah, ahabbahullah, Allah Ta'ala akan mencintainya, wa habbahu ilan nasi ajma'in, Allah Ta'ala akan cintakan manusia kepadanya seluruhnya. Walam yara fid dunya bu'san abada, ia tidak akan melihat kemalangan, kesedihan di dunia dalam artian penderitaan yang ia pandang sebagai kemalangan, wala faqran atau kefakiran, wala faqatan atau kekurangan, wala afatan min afati dunia atau disentuh oleh kerusakan dunia. Wa kana min rufaqai, yang menarik, barang siapa yang baca surah Al-Waqiah malam Jumat ini, bagian Nabi Imam Ja'far Shadiq sampaikan alaihi wasallam, wa kana min, dan ia termasuk rufaqai, sahabat-sahabat, rafiq saudara dalam bahasa Arab itu kata sahabat itu bisa shadiq, bisa sahib, bisa zamil, bisa akh juga, bisa rafiq.
Dan rafiq itu adalah kebersamaan karena rifqah, karena kasih sayang. Seperti ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya itu akan digabungkan bersama para Allah minan nabiyyin, bersama mereka yang diberi nikmat Allah Ta'ala daripada nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin, dan merekalah sebaik-baik rafiq. Nah, barang siapa membaca surat Al-Waqiah ini, kana min rufaqai amiril mukminin alaihi salatu wassalam. Dia termasuk rufaqa, rafiqnya Imam Ali alaihi salatu wassalam. Dalam tafsir yang ditulis oleh Allamah Makarim Syirazi, di surah Al-Waqiah ini ada cerita. Sahabat Khalifah Utsman bin Affan satu saat mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud yang sedang sakit, yang kemudian karena sakitnya itu beliau meninggal dunia. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini meninggal dunia. Khalifah Utsman bin Affan menjenguknya pada saat sakitnya itu. Lalu terjadilah percakapan di antara keduanya. Kata Khalifah Utsman bin Affan, "Engkau terlihat bersedih. Apa yang gerangan yang membuatmu bersedih?" Sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Dosa-dosaku." "Lalu apa yang kau inginkan?" "Rahmat dari Tuhanku." Kata Khalifah Utsman, "Kalau engkau mau, aku bawakan kepadamu dokter, tabib." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Dokterlah yang membuat sakitku ini, yang membuat aku sakit. Kalau kau mau juga, aku akan ambil 1/10 dari Baitul Mal itu untuk aku berikan kepadamu untuk keperluanmu." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ketika dahulu aku memerlukannya, kau tidak beri, dan ketika sekarang aku tidak memerlukannya, kau akan memberikannya kepadaku." Kata Khalifah Utsman, "Kalau tidak untukmu, untuk anak-anakmu." Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku tidak memerlukannya karena aku telah mewasiatkan kepada anak-anakku pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a." Aku mendengar baginda Nabi bersabda, "Man qara'a surat al-waqiah kulla lailah lam tusibhu faqatan abadan." Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, tidak akan menimpanya kekurangan selamanya. Gitu. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud ditawari bagian dari Baitul Mal, beliau menolaknya. "Dahulu aku memerlukannya, kau tidak beri. Sekarang aku tidak memerlukannya dan kau hendak beri. Kalau gitu untuk putrimu," beliau menjawab, "Aku sudah ajarkan kepada putriku surah Al-Waqiah, karena aku mendengar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqatan abadan." Dia tidak akan ditimpa kekurangan selamanya. Nah, hubungan surah Al-Waqiah, kedudukan surah Al-Waqiah ini tentu dengan teladan keluarga Nabi alaihi waqtul tahiyati wa taslim. Jadi ketika ia menjadi surah yang dibaca untuk meluaskan rezeki, karena rezeki terbesar adalah kesabaran, dan surah Al-Waqiah mengisahkan kesabaran. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum, menjadi sumpah terhadap kehidupan, mauqi terhadap peristiwa yang menimpa para bintang itu. An-nujum yang dimaksud bukan nujum misalnya benda langit saja, itu penafsiran tentu pemahaman lahiriah yang pertama, melainkan juga ahlu baiti kan nujum, keluarga aku itu bagaikan bintang yang memandu manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mawaqi, peristiwa yang terjadi. Sekarang boleh dihadirkan mawaqi nujumnya, surah Al-Waqiahnya. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Naba'il 'azim wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat, dengan waktu peristiwa terjadinya teladan-teladan agung an-nujum, bintang-bintang itu. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim, surah Al-Waqiah 56 mulai dari ayat 75.
Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Nah, karena itulah di sini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara teladan Ahlul Bait itu dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, terima kasih. 75. Setelah penyampaian suruh nikmat, ya. Fala uqsimu bimawaqi'in fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Mawaqi bentuk jamak dari mauqi'. Maka sungguh aku akan bersumpah dengan, sekali lagi ya, bisa merujuk kepada isim makan atau isim zaman, pada tempat bintang atau peristiwa yang terjadi pada bintang itu. Dalam terjemahan menjadi aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Jadi dulu waktu saya di Australia, gereja itu punya pesan mingguan, bagus sekali. Gereja punya pesan mingguan yang dipasang di ada billboard besar depan gereja. Waktu itu orang Australia sedang gantung pada astrologi, pada zodiak, horoskop. Itu populer sekali. Sampai gereja besar, billboardnya juga besar, billboardnya di halaman gereja, jadi pesan mingguan gereja. Saya masih ingat karena ya terkesan. Jadi tulisannya itu, do you believe in stars or he who created them? Apakah engkau percaya pada bintang-bintang atau pada dia yang menciptakan bintang-bintang itu? Itu mengkritik kecenderungan orang Australia yang senang pada horoskop. Waktu saya di sana itu sehalaman penuh, dan itu menjadi halaman yang pertama dibaca, apa kata bintang buat apa yang terjadi pada saya hari ini, gitulah. Mungkin mereka akan menjadikan dalilnya surat Al-Waqiah 75 ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Nah, dalam hal ini An-Nujum yang dimaksud, An-Najm itu adalah Al-Maksumin alaihissalam. Wa innahu laqasamun law ta'lamun azim. Dan kalau engkau mengetahui, sungguh pada sumpah ini adalah sumpah yang teramat besar. Jadi ada pelajaran, teladan, hikmah. Qasam juga satu akar kata dengan qism, ya artinya bagian dan rezeki. Qismah itu artinya rezeki kita. Jadi kalau engkau tahu sebetulnya karunia An-Nujum ini, uqsimu itu bisa berarti aku bersumpah, bisa juga berarti aku membagikan karunia. Qismah itu rezeki. Dalam Al-Quran juga dalam hadis. Di antara makna qism itu membagi, itu misalnya taksim, ya, supaya ibu bapak dikuatkan. Ini terjemahan ini bahasa saya, video saya tampak juga. Nah, ini ada kamus, ya, kelihatan? Nah, ya, insya Allah percaya ibu dan bapak. Tapi qasama yaqsimu itu membagi, to distribute, ya, to divide, to share, to give something, assign, destined, ya, takdir juga masuk dalam kismat itu. Banyak sekali maknanya, antaranya juga maknanya itu adalah rezeki, ya, share, portion, division, section, itu qism. Qismah, lot, ya, lot, share, dan seterusnya. Juga berarti beauty, elegance. Misalnya sahabat Qasim, Qassam, itu artinya elegance, beauty, keindahan. Jadi fala uqsimu biwaqi'in nujum adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang agung itu, yaitu kehadiran an-nujum, bintang-bintang. Wa innahu laqasamun, kalau engkau tahu rezeki ini azim, karunia ini agung, teramat agung. Nah, an-nujum itu baru kemudian kalau dalam terjemahan seakan-akan meloncat dari bintang kepada Al-Qur'an. Kita akan baca, ya, terjemahan dulu. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Kata innahu itu harus kembali, hu-nya itu domir, dia kata gantinya harus kembali kepada kata benda sebelumnya.
Di sini tidak. Jadi seakan-akan kalau ini dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia menjadi dua cerita yang terpisah dari bintang-bintang, sumpah, dan Al-Quran ini. Jadi inna hadza laqur'anun karim. Mestinya begitu. Tapi ininya menggunakan tanda kurung karena hu-nya itu kembali kepada siapa? Kepada qasam, kepada sumpah atau karunia. Jadi an-nujum itu adalah karunia teramat besar. Kalau kau mengetahuinya, merekalah, dialah, qasam itu, nikmat itu, innahu laqur'anun karim. Al-Quran yang mulia, bacaan yang mulia. Menarik, laqur'anun karim tanpa alif lam di situ. Kalau Al-Quranul Karim adalah kitab suci, Al-Quranul Karim adalah bacaan yang mulia, misalnya begitu. Al-Quranul Karim tanpa alif lam. Merujuk kepada Al-Ma'sumin alaihi wassalam, fi kitabim maknun, yang dituliskan sebagai yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun, tidak akan menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Bacaan yang mulia, lauhul mahfud, kitabim maknun itu tidak akan disentuh kecuali oleh mereka yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara alam semesta. Ketentuan bahwa karunia itu sudah Allah Ta'ala tetapkan fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin, dan seterusnya. Kita baca ke bawah. Sepanjang saat akan selalu ada yang afabihadzal hadithi antum mudhinun wa tajaluna rizqakum annakum tukadzibun. Apakah dengan berita ini, al-hadisnya itu apakah kepada Al-Quran atau kepada qasam tadi itu? Kalau di sini Al-Quran. Apakah kau anggap biasa saja, remeh hadis ini, kabar tentang karunia agung ini? Wa taj'aluna rizqakum, dihubungkan kemudian tadi qisam dengan rezeki, dan kau jadikan rezeki yang kau terima itu justru untuk mendustakan Tuhan. Nah, karena ada hubungan antara karunia agung yang merupakan rezeki kita itu, yaitu Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita menolaknya, lalu kau jadikan rezekimu itu wataj'aluna rizqakum, dan kau kira rezeki yang kau peroleh itu misalnya tanpa keterhubungan dengan yang kita sebut wali nikmat atau an-nujum itu. Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kau jadikan rezekimu itu dan kau berdusta gitu. Jadi tidak menghubungkan karunia yang kita terima, rezeki yang kita terima dengan laqasamun lau ta'lamuna azim, dengan rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Sampai satu saat kau akan tahu yang sesungguhnya, itu ketika falaula idza balagatil hulqum, pendustaan akan rezeki yang besar ini dihubungkan dengan hari kematian. Kelak kau akan tahu kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kau akan melihatnya. Apa yang melihatnya? Laqasamun tadi itu. Wa antum hina idzin tanzurun, kau akan tahu yang sesungguhnya, nikmat yang kau dustakan itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, karena sesungguhnya semua nikmat yang kau terima melalui perantaraan an-nujum, itu qasam, rezeki yang Allah Ta'ala karuniakan kepadamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya. Nyahnya itu kemana? Itu. Mereka akan melihat karunia nikmat itu begitu dekat, tapi sesungguhnya kami lebih dekat lagi dari yang kau lihat itu. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'uha in kuntum shadiqin, dan seterusnya. Surah Al-Waqiah itu dan semua ayat Al-Quran indah. Nah, ini menjadi kesimpulan kita dari surah Al-Waqiah sebagai surah karunia rezeki Allah Subhanahu wa taala yang dihubungkan dengan kehadiran Ahlul Bait alaihi wassalam sebagai wali nikmat. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Terima kasih. Shadaqallahul maulana al-aliyul
alim. Karena ini pertemuan yang terakhir, jadi saya izin mencukupkan diri dan memberi keleluasaan waktu untuk Ibu dan Bapak semuanya. Giliran Ibu dan Bapak, kiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan. Walafu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Terima kasih. Alhamdulillah, terima Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah memberikan pencerahan pada kita, dan ternyata ada banyak hal yang belum kita ketahui dan ternyata terbuka juga, insyaallah. Silakan Bapak dan Ibu yang barangkali mau bertanya atau menyampaikan pendapat, insyaallah guru kita akan berikan meresponnya dengan baik-baiknya. Silakan, atau sambil lanjut dulu sambil bercerita. Iya, sambil bercerita. Terima kasih. Ya, kalau tidak ada tidak apa-apa Pak Sa, begitu. Ini mungkin bahasa mengikuti kajian di siang hari ya, Arba'in Imam Nawawi ya, yang binasakan umat itu likasrati masa ilihim katanya, karena banyak bertanya begitu. Ada Pak Zainal Sam. Oh ya, silakan. Silakan Pak Zainal Sam untuk langsung menyampaikan. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Saya mau tanya makna hu di tadi kan langsung kayaknya cepat ya pembahasannya di ayat 778 itu, apakah masih sama dengan di ayat sebelumnya itu, yaitu kosam itu? Ini kan Ustadz pertanyaannya. Betul, terima kasih. Mohon maaf kalau saya tadi kata Bapak agak cepat ya, speednya ngebut. Mohon dimaafkan. Betul. Jadi wa innahu laqasamul law ta'lamuna adzim, innahu laqur'anun karim, dia merujuk kepada hu yang sama, pada dia yang sama. Jadi Al-Qur'an dan qasam. Nah, kata qasam sekali lagi bisa memang sumpah maknanya, la uqsimu bihadzal balad, tapi sekali lagi sebagaimana sering kita ulang pada kajian Haqaiqul Quran, kita tidak dapat memonopoli satu makna untuk satu, karena kekayaan makna bahasa Arab itu. Seperti kata wali, tidak bisa hanya kita pilih pemimpin atau teman setia, yang lainnya tidak dimasukkan ke dalam maknanya. Kan menarik kalau beberapa waktu yang lalu ini saya diwawancara, nanti mungkin saudara akan, Ibu Bapak akan melihatnya sekarang ditunggu saja tanggal mainnya. Jadi ada yang bertanya lah, lalu ini apa, podcast, bukan podcast yang apa banyak begitu. Terus dia bertanya sama saya, tidak apa-apa ini kalau ketahuan begitu, misalnya afiliasi mazhab dan sebagainya. Saya malah balik bertanya, enggak apa-apa nanti untuk media ini justru kalau ternyata ketahuan menghadirkan gitu. Jadi dibalik ya. Pak Zainal Syam, izin saya mau dimaafkan ini. Saya izin angkat telepon dulu sebentar. Tadi itu ada yang mau ketemu Pak, ada maghrib, tapi ternyata mungkin satu dan lain hal. Ya izin angkat telepon dulu. Ya, silakan Ustaz. Iya. Bapak dan Ibu, silakan juga kalau ada yang akan menyampaikan melalui chat, silakan dituliskan atau siap-siap nanti untuk menyambung pertanyaan dengan guru kita. Pak Zainal dan kawan, kan kalau diizin, saya mohon izin, mungkin saya ambil waktu jeda 5-7 menit. Jadi ada yang ziarah Allah yarham, lalu menyampaikan akan bertemu pada maghrib gitu, dan mungkin ya lalu lintas dan sebagainya baru nyampe sekarang. Jadi saya kalau diizinkan 5-7 menit Pak, saya mohon bahasa dulu ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf
kajian kita hari ini kita cukup saja karena Ustadz Miftah sedang ada tamu yang cukup penting. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf pertemuan dengan Ustadz Miftah dicukupkan sampai saat ini. Insya Allah saya berencana untuk yang pertanyaan-pertanyaan ini akan saya sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan beliau nanti bisa menjawab melalui video atau melalui suara ya. Nanti kita share di grup gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ada yang masih bertanya, silahkan saja bisa dikirimkan melalui WA ke Japri aja langsung ke saya. Insya Allah nanti saya sampaikan. Terima kasih. Insya Allah Pak Yusuf, insya Allah nanti saya sampaikan, saya teruskan pertanyaannya termasuk dari Pak Haji Joko, terus juga dari Channel Sam juga, dari Mas Fat juga nanti insya Allah saya sudah copy ke Word, nanti insya Allah saya sampaikan kepada beliau. Mohon maaf lahir batin, mohon senantiasa doa kita semua. Itu kita insya Allah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.